Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Yuni Widi Astuti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Demak. Di sebelah saya ini ada Bu Nur Hidayah selaku guru yang saya supervisi. Di sebelah kanan saya ada Ibu Dia Arumsasi selaku PP sekaligus observer pasca observasi yang telah kami lakukan. Saya akan mulai dengan pasca observasinya. Bu Nur, luar biasa sekali nggih observasi yang pengajaran panjenengan kemarin itu sudah luar biasa, menurut saya sangat menarik dan membangkitkan semangat siswa untuk belajarnya gitu. Terima kasih. Kabarnya hari ini bagaimana? Baik sekali, alhamdulillah sehat. Oke. Langsung saja ya Bu Nur ya. Dia juga baik ya. Baik ya. Bagaimana perasaan Bu Nur terkait waktu akan observasi itu berlangsung? Perasaan saya pada waktu observasi berlangsung itu saya sangat antusias dan bahagia sekali untuk mengajar murid-murid karena saya berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu dengan semaksimal mungkin. Luar biasa. Berarti Bu Nur sangat bersemangat ya. Karena sudah merasa siap untuk melakukan itu semuanya. Kalau bisa Bu Nur, bisa nggak Ibu ceritakan kembali tahapan apa, terus areal pengembangan apa yang Ibu Nur sampaikan atau lakukan dalam observasi itu? Tahapan yang saya lakukan sebelum saya melakukan observasi itu tentunya saya menyiapkan beberapa hal. Di antaranya adalah saya menyiapkan perangkat pembelajaran, seperti bagaimana saya harus menyusun RPP-nya. Kemudian RPP itu juga harus disesuaikan dengan media pembelajarannya, juga harus disesuaikan dengan metode pembelajarannya, dan juga pencapaian yang ingin saya capai seperti apa. Dan kemudian area pengembangan saya, karena saya menggunakan blended learning, yaitu ada jigsaw competition-nya, kemudian ada ada discovery learning-nya, kemudian ada kolaboratif dan kooperatif learning-nya. Jadi saya kemarin menyiapkannya sedemikian rupa sehingga membuat suasana pembelajaran itu harapannya menyenangkan. Kemudian area pengembangannya itu karena kolaboratif dan kooperatif, jadi saya fokus kepada area pengembangan kerjasama antar siswa karena yang ditekankan itu adalah kolaboratifnya, dan jigsaw competition-nya juga membutuhkan kolaborasi. Kemudian selain itu, harapan saya juga anak-anak itu kemarin saya menetapkan tujuan pembelajarannya adalah memahami tentang teks hortatory dan juga bagaimana itu anak mempresentasikan teks hortatory sesuai dengan pembagian kelompok. Kebetulan pembagian kelompoknya itu saya berdasarkan profil gaya belajar, yaitu ada kelompok audio, ada kelompok visual, kemudian ada kelompok kinestetik. Itu Ibu. Berarti intinya area pengembangannya itu kepada model pembelajaran yang blended, di mana panjenengan menggunakan ada jigsaw, kolaboratif sehingga nanti yang ditekankan adalah karakter kolaborasinya, gotong royongnya. Kemudian untuk pembelajarannya tujuannya itu teks hortatory betul seperti itu. Atau nuan Bu Nur ya. Terus terkait dengan area pengembangan yang Bu Nur tadi sampaikan, kira-kira sudah berhasil nggak dilakukan? Lah kalau menurut saya sudah berhasil sih, kira-kira ya mungkin 95% berhasil. Anak-anak itu berkolaborasi karena memang suasananya menyenangkan, di mana anak itu kan berlomba. Akan tetapi pasti kita sebagai guru akan mendapati 1 atau 2 anak atau sampai maksimal 3 anak, itu pasti ada beberapa anak yang kurang aktif. Nah itu menjadi sedikit kendala, tapi ya insya Allah bisa teratasi. Oke, berarti menurut panjenengan sudah 95% berjalan dengan baik, tapi masih ada beberapa anak yang tidak aktif. Nah, kira-kira bagaimana cara Bu Nur untuk menghadapi anak yang tidak aktif? Nah, untuk menghadapi anak yang tidak aktif itu saya paling utama pastinya mengadakan pengamatan selama pembelajaran itu kan kita tidak lepas dari pemantauan dan pengamatan. Nah dari itu kita
kita bisa mengamati, oh ini ada 1 atau 2 anak yang tidak aktif, terus kita melakukan pendekatan. Ketika mereka berkolaborasi dalam kelompok itu kan otomatis kita tidak bisa lepas kontrol, ya, harus tetap dalam kontrol dalam pengawasan. Saya dekatin satu persatu kelompok, dan mana sih anak yang unik itu yang tidak melakukan kolaborasi dengan temannya, saya dekati, kemudian saya tanyakan kenapa, apa sedang tidak fokus atau apa. Nah itu saya melakukan pendekatan personal di saat pembelajaran tersebut. Berarti panjenengan atau Bu Nur itu menggunakan cara untuk mengatasi anak yang tidak aktif, datang ke tempat kelompoknya, melakukan pendekatan personal gitu, Oke, bagus, luar biasa Bu Nur. Nah, tadi sudah benar katakan cara bagaimana mengatasi anak yang kurang aktif. Rencana selanjutnya apa ya Bu? Rencana kedepannya? Rencana selanjutnya saya akan istilahnya mengadakan perbaikan kedepannya. Jikalau nanti saya mengadakan model pembelajaran yang sama, tapi mungkin dengan variasi yang berbeda. Betul. Bisa jadi sama tapi mungkin ada beberapa hal yang berbeda. Harapannya sih semua generasi bangsa itu aktif dalam pembelajaran, tidak ada satupun yang tertinggal. Dan karena memang itu harapan kita sebagai seorang guru, supaya aktif semua dalam pembelajaran apapun kompetensinya. Yang penting mereka aktif dulu, pencapaiannya bagaimana nanti kita intinya kan kita pengembangan karakter itu. Itu luar biasa banget Bu. Rencana Ibu itu sudah luar biasa, ingin anak semuanya bisa aktif. Berarti Ibu akan selalu berusaha mencari model pembelajaran, cara pembelajaran yang bervariasi, dan karena negara membutuhkan generasi yang aktif. Luar biasa ke depan. Sepertinya apa yang panjenengan rencanakan itu sungguh luar biasa dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Kira-kira nanti bisa direalisasikan ke depannya Bu? Ya, harapan saya segera direalisasikan. Baik. Jadi memang kita kewajiban sebagai seorang guru, begitu ada kekurangan kita refleksi, kemudian kita evaluasi, dan kekurangan itu segera kita backup, kita upgrade menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya. Jadi segera. Berarti nanti akan dilaksanakan sesegera mungkin. Mungkin pada pertemuan berikutnya, bagus. Semuanya jawaban dari Bu Nur itu sepertinya sangat luar biasa. Bu Nur sudah bisa mengidentifikasikan murid yang tidak mengalami kendala dalam pembelajaran. Bu Nur sudah berusaha membuat rencana-rencana dan akan segera melaksanakannya. Sepertinya apa yang kita lakukan ini sudah cukup ya Ibu ya. Saya berharap semoga apa yang Ibu harapkan bisa terrealisasi ke depannya, dan pada kesempatan selanjutnya Ibu nanti bisa berbuat lebih baik, semoga demi kebaikan anak-anak kita. Sepertinya sudah cukup. Ini Bu Dia mungkin bisa memberikan sedikit umpan balik atau refleksi. Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Yuni, yaitu CGP saya yang akan 10 ini, dan Ibu Nur yang dalam hal ini adalah kuncinya. Karena yang diamati selama pra-observasi kemarin, pelaksanaan sampai dengan hari ini pasca observasinya. Saya sungguh mengapresiasi apa yang sudah dilakukan antara Bu Yuni dan Bu Nur dalam berkolaborasi. Semuanya nanti ujungnya adalah merefleksi dari apa yang sudah dilakukan, sehingga nantinya akan ada perubahan seperti yang tadi sudah disampaikan. Dan saya berharap ini semua nanti akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna untuk siswa-siswa kita, gitu ya Bu ya. Nah, umpan balik yang penting juga, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Yuni. Saya sebagai pengajar praktik yang mendampingi Ibu Yuni itu bangga sekali, karena materi dari coaching terkait dengan alur kita di mana ada tantangan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab tadi sudah mengikuti dengan baik saat berkomunikasi dengan Ibu Nur. Tadi nampak bahwa Bu Yuni menanyakan apa kendalanya, kemudian Bu Nur menjawab. Jadi di situ sudah ada tantangan dan bagaimana identifikasi sudah dilakukan.
dilakukan. Terus kemudian yang berikutnya Bu Yuni tadi juga sudah menanyakan kira-kira rencana aksi yang akan dikerjakan apa terkait dengan mengatasi kendala yang ada, dan Bu Nur tadi sudah menemukan solusinya, yaitu tadi dengan menambahkan beberapa model pembelajaran yang lebih bervariasi dan mengupayakan anak yang belum aktif tadi menjadi aktif. Itu ya. Dan tadi yang terakhir alotepanya adalah tanggung jawab. Bu Yuni bagus sekali karena tadi terakhir adalah ada penegasan atau konfirmasi yang mengandung komitmen bahwa kapankah rencana tindak lanjut itu akan segera dimulai, dan Bu Nur tadi menjawab segera mungkin setelah refleksi umpan balik dan harapannya mengubah apa yang kurang tadi menjadi lebih baik. Jadi saya sangat apresiasi sekali pertanyaan yang berbobot daripada Ibu Yuni sudah disampaikan dengan baik, dan dalam hal ini Bu Nur menemukan solusi dari diri Bu Nur sendiri melalui pertanyaan pemantik atau stimulus yang dikemukakan oleh Ibu Yuni. Dan yang jelas coaching hari ini terhadap pasca observasi sangat efektif. Mengapa? Karena saya tadi mendapatkan bahwa tidak ada konselor atau konseling sama sekali, tetapi yang ada adalah bagaimana menggali potensi yang ada dalam diri Bu Nur untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi di kelas. Tetap semangat, tetap terus bergerak dan menggerakkan. Ini JGP hebat yang ada di SMA Putulia. Semoga sukses selalu dan berdampak untuk sekolah ke depannya. Terima kasih. Demikian tadi rangkaian dari pasca observasi yang sudah kita lakukan. Terima kasih kepada Bu Nur dan juga kepada Bu Dia Harumsasi yang telah memberikan umpan balik dan juga atas kegiatan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Makasih ya. Iya. Maaf. Bajunya kamu nopo ya, Dik ya. Sudah setengah jajan ya.